Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini kita akan bikin roti sobek dan pakai custard ya. Sebelum bikin roti sobek, mari kita berjemur dulu supaya virus-virus atau bakteri yang menempel di badan kita mati terkena panasnya sinar matahari ya teman-teman. Sehat selalu di rumah, jaga kesehatan, makan dan minum yang baik-baik. Nah, ini bahan-bahannya. Ini untuk bahan rotinya sendiri. Ini rotinya empuk banget, kayak squishy, enak, lembut. Teman-teman wajib dicoba. Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe dulu ya. Nah, ini untuk bahan custardnya. Roti ini, custard ini sama kayak metode tangzong, hanya bedanya si kuning telurnya ini kita bikin di depan gitu kan. Biasanya kan si kuning telurnya disatukan dengan bahan dough-nya. Nah, ini kuning telurnya kita bikin di custardnya. Nah, ini saya bikinnya 2 resep ya teman-teman. 1 resep lagi untuk bikin bikin yang lain nanti gitu ya. Nah, ini kita masukkan gulanya. Nah, 1 resepnya nanti untuk bikin churros gitu. Jadi biar nggak bikin lagi custardnya saya bikin sekalian ya. Nah, gitu. Setelah bahannya dimasukin, kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian masukkan ini tepung terigu sama tepung custardnya. Kalau teman-teman mau pakai tepung terigu doang nggak ada custardnya boleh ya, nggak masalah, itu bisa gitu. Kalau saya kebetulan lagi ada tepung custard, jadi saya pakai tepung custard sebagian, tepung terigu sebagian gitu. Setelah ini kita masukkan susu cairnya secara bertahap biar gampang ngaduknya ya teman-teman. Kita pancing dulu sampai dia tercampur rata. Baru setelah itu kita masukkan susunya semuanya. Simple sih bikinnya, sama aja kayak kita mau bikin roti metode tangzong gitu. Nah, setelah tercampur rata, diaduk-aduk, baru kita panaskan di api yang kecil ya, apinya jangan terlalu besar karena nanti takutnya bawahnya menggumpal atau gosong gitu, sambil terus diaduk-aduk hingga mengental gitu ya. Nah, ini si custardnya sudah saya bagi 2 ya. 1 bagian buat rotinya, 1 bagian buat si churros nanti. Nah, kemudian kita bikin adonan dough-nya. Masukkan semua bahan kering. Ini ragi instan yang saya pakai. Menurut saya ragi ini nggak bau bau gitu ya. Kalau ragi tuh kayak bau-bau apa gitu ya. Nah, ini nggak terlalu bau seperti itu. Ini kita masukkan. Gula pasirnya juga kita masukkan, kita aduk rata. Lalu kita masukkan susu bubuknya juga. Oke, setelah ini masukkan 1 butir telur. Jadi totalnya 2 butir telur tadi yang di custardnya, 1 telur utuh yang di adonan dough. Jadi untuk 500 gram ini total telurnya 3 ya teman-teman gitu. Kita aduk dulu, baru kita masukkan air putih yang pakai es batu ya nih kalau saya, karena hari ini memang lagi panas, belum hujan gitu. Nah, custardnya juga mau dimasukkan duluan boleh supaya kita tidak kelembekan ketika kita masukkan si adonan ketika kita masukkan si bahan cairnya. Nah, ini custardnya saya masukkan dulu ya biar nggak kelupaan juga. Kalau dia sudah di mixer dan sudah dicampurin semuanya, tiba-tiba si custardnya belum dimasukin gitu, takutnya kelupaan. Jadi saya masukin duluan.
baru kita masukkan lagi airnya secukupnya. Kalau misalkan sudah dirasa cukup, hentikan pemakaian airnya ya teman-teman. Kalau misalkan kurang, teman-teman boleh ditambahkan. Mixer sampai setengah kali sebelum si margarin atau menteganya masuk sama garam. Sekarang kita masukkan garam dengan margarin atau menteganya ya. Lalu kita mixer lagi sampai kalis elastis ya teman-teman. Gitu. Oke, sambil kita tunggu kalis elastis. Gimana kabarnya teman-teman di rumah? Tadi pagi berjemur nggak? Jaga kesehatan, minum yang sehat-sehat seperti jeruk nipis, kita tuh rempah-rempah gitu ya. Resepnya atau cara buatnya ada di video saya sebelumnya. Makan makanan yang bergizi supaya daya tahan tubuh kita baik ya teman-teman. Silahkan coba resep ini di rumah. Ini sehat untuk ngemil keluarga di rumah supaya kita nggak keluar-keluar cari makanan gitu. Sering-sering bikin-bikin makanan di rumah ya teman-teman. Makanan-makanan sehat, makanan-makanan rumah itu dijamin cara buatnya, bahannya kita tahu. Jadi nggak khawatir lagi untuk ngasih ke keluarga kita. Nah ini saya rasa cukup kayaknya ya. Coba kita keluarkan dulu dari mixer. Nah ini sudah kalis elastis ya teman-teman. Kalis elastis itu ketika direntangkan dia membentuk membran tipis, dia tidak mudah robek gitu ya. Nah seperti ini sudah cukup teman-teman. Mari kita timbang, kita bulatkan atau potong-potong, silahkan sesuaikan dengan selera dan kebutuhan. Ini juga bisa dipakai roti tawar, roti isi gitu ya. Hanya saya atau roti pizza boleh. Hanya kalau saya memang kadang nggak suka kalau roti ada isiannya di dalam, sekalipun isiannya itu Nutella, saya memang kurang suka gitu. Saya sukanya rotinya kalau kosong aja, polosan gitu. Setelah mateng nanti kalau mau kita makan baru kita oles, jadi nggak ada isiannya di dalam ya. Silakan sesuka teman-teman berkreasi sendiri, maunya seperti apa, sukanya bagaimana, biasanya seperti apa gitu ya. Nah ini juga salah satu roti yang saya bikin itu rekomen ya. Keempukannya, kelembutannya bener-bener luar biasa. Ketika teman-teman tekniknya pas, pasti ini teman-teman akan berhasil. Nah, ini sudah saya bulatkan semua. Kita istirahatkan dulu kurang lebih selama 20 menit ya teman-teman gitu. Setelah 20 menit, nah ini saya mau kempeskan, lalu dibulatkan lagi ya. Nah setelah dibulatkan begini baru kita susun di loyang, atau kalau teman-teman mau diisi boleh. Setelah ini dipipihkan lalu diisi sesuai selera gitu. Mau dibikin roti, ini kan gulanya juga nggak terlalu banyak ya, jadi bisa dibikin roti pizza. Mau dikasih sosis, saus, mayones gitu juga boleh. Mau dikasih stroberi, coklat dan lain-lain juga boleh. Kalau mau dibikin roti kasur seperti ini aja ya, saya taruh susun-susun di loyang gitu. Berapa muatnya, susun yang rapi, udah gitu aja. Ini kebetulan saya timbang 50 gram ya teman-teman. Kalau teman-teman mau timbangnya 45 gram juga boleh untuk roti kasur atau roti sobek ini gitu. Kita selesaikan sampai selesai ya teman-teman gitu.
Ayo yang belum subscribe, dukung dulu channelnya ya, supaya saya lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk upload video-video resep lainnya teman-teman. Mohon dukungannya. Yang sudah dukung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Silahkan di like, berkunjung lagi, di like, di komen, dan di share ke sosial media kalian, supaya teman-teman yang lain juga bisa terinspirasi barangkali, atau bisa mengetahui bagaimana sih caranya bikin roti custard ini. Oke, ini sudah selesai satu loyang, saya selesaikan sisanya dulu ya teman-teman. Setelah selesai semuanya, mari kita proofing ya. Proofingnya kurang lebih selama 1 jam. Ini saya masukkan oven, tapi keadaan oven itu off ya teman-teman. Ingat, off, jangan dinyalakan, hanya lampunya saja atau timernya saja yang dinyalakan supaya si rotinya hangat. Nah, belum juga mengembang rotiku, sudah turun hujan teman-teman. Alamat lama ini ya proofingnya. Baik, tidak apa-apa, hujannya anugerah. Nah, ini sudah mengembang teman-teman, sudah cantik. Kita olesi dulu dengan susu cair sambil nunggu ovennya sedang dipanaskan ya teman-teman. Gitu. Teman-teman mau olesnya pakai air putih doang juga boleh, silahkan disesuaikan lagi sama selera. Kalau saya memang sukanya sama susu cair. Nah, ini udah panas ovennya. Kita panggang rotinya hingga matang, kurang lebih 25 sampai 30 menit ya teman-teman. Tapi sesuaikan lagi sama oven teman-teman di rumah, karena beda oven, beda kekuatan, beda juga panasnya, panas apinya dan lain-lain. Kalau teman-teman mau pakai oven tangkring juga boleh, bisa banget. Dulu juga saya sering bikin roti pakai oven tangkring, tidak mengurangi kecantikannya. Rotinya tetap bisa cantik-cantik. Nah, alhamdulillah rotinya sudah matang teman-teman. Kita olesin margarin atau mentega ya, biar atasnya itu moist, lembut, dan bonusnya mengkilat serta cantik ya teman-teman. Kita tunggu dingin, kita baru keluarkan dari loyang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah dingin, coba kita sobek. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, seratnya benar-benar panjang teman-teman. Ini benar-benar lembut. Mungkin teman-teman gak perlu dijelaskan juga, bisa lihat dari videonya. Ini lihat dia, seratnya panjang dan dia kayak squishy. Ketika ditekan dia ngebalik lagi, saking empuknya teman-teman. Silahkan teman-teman dicoba ya di rumah, dipraktekkan. Jangan lupa sering-sering latihan supaya resep dan tekniknya kekuasai teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman gagal satu kali, jangan menyerah. Insya Allah kalau sering latihan pasti teman-teman akan bisa. Kuncinya di teknik dan di raginya aktif, tekniknya benar, pasti bisa. Sekian dulu video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum teman-teman.